Ini intro. Halo semua, balik lagi bareng gua Chow di podcast Monolog. Oke, dimana audio ini direcord, kita semua udah berada di hari-hari terakhir atau di match terakhir di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan semoga win rate kalian dari match yang sudah dilalui ini masih tetap bagus ya. Oke, berhubung ini masih di edisi Ramadan, gue akan ngebahas tokoh yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Dimana ketika Nabi Muhammad turun ini, kondisi Mekah itu banyak sekali kaum kafir Quraisy yang berprofesi sebagai pedagang, dan kondisi perdagangan di sana atau kondisi sosial di sana itu melebihi sistem kapitalisme gitu. Kalau kapitalisme itu lebih ke eksploitasi buruh, yaitu adalah jam kerja yang terlalu tinggi dan juga upah yang terlalu rendah. Akan tetapi pada masa jahiliyah ini atau di zaman kafir Quraisy sebelum kedatangan Nabi Muhammad, cenderung ke arah perbudakan, di mana di sana kelas menengah ke bawah itu dieksploitasi secara habis-habisan. Hingga pada akhirnya datanglah Nabi Muhammad dengan misi emansipatorinya, yaitu berusaha untuk melakukan pemerataan distribusi kekayaan di Mekah, dan tentu saja dengan membawa ajaran Islam itu sendiri. Hal ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bagaimana gerakan Karl Marx ketika dia membahas terkait revolusi proletar. Akan tetapi Nabi Muhammad cenderung lebih baik ketimbang Karl Marx, karena selain sebagai pembawa agama dan juga pemimpin umat Islam, beliau juga merupakan pemimpin militer dalam perang-perang Islam di awal periodenya. Berbeda dengan Karl Marx yang tidak pernah untuk mengikuti revolusi buruh itu sendiri. Sebagai pemimpin militer di umat Muslim, Nabi Muhammad tentu saja menggunakan berbagai strategi dalam perang yang efektif untuk meraih kemenangan. Beberapa strategi perang yang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad antara lain adalah gerakan kilat, di mana Nabi Muhammad seringkali melakukan gerakan kilat atau serangan mendalam yang tiba-tiba dan cepat untuk menghadapi musuh yang lebih besar dalam kapasitas jumlah dan persenjataan. Salah satu contohnya adalah dalam pertempuran Badar pada tahun 624 Masehi, di mana pasukan muslimin yang jauh lebih kecil jumlahnya dan juga lebih kecil lagi dalam hal persenjataan berhasil mengalahkan kaum kafir Quraisy yang jauh lebih besar dari segi kuantitas dan juga perlengkapan senjatanya. Gerakan kilat ini memberikan kejutan kepada musuh dan menghasilkan kemenangan yang gemilang. Selain itu, Nabi Muhammad juga menggunakan formasi perang yang fleksibel, di mana Nabi Muhammad mengatur pasukannya dalam formasi perang yang dapat beradaptasi dengan perubahan situasi dalam pertempuran. Beliau mengatur formasi yang sesuai dengan keadaan medan perang dan taktik musuh. Misalnya ketika dalam pertempuran Khandaq atau Perang Parit pada tahun 627 Masehi, Nabi Muhammad menggali parit sebagai bentuk pertahanan terhadap serangan pasukan kaum kafir Quraisy yang jauh lebih besar. Formasi perang yang fleksibel ini memungkinkan pasukan muslimin untuk bertahan dan akhirnya menggagalkan strategi atau bentuk serangan dari kaum kafir Quraisy ini tadi. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki taktik berupa serangan penyergapan, yaitu ketika Nabi Muhammad menggunakannya dalam menghadapi musuh, yaitu ketika dalam pertempuran Hunain pada tahun 630 Masehi, di mana pasukan muslimin melakukan serangan penyergapan kepada pasukan suku Hawazin yang lebih besar dalam jumlah dan persenjataan. Serangan penyergapan ini berhasil mengacaukan pasukan musuh dan meraih kemenangan bagi pasukan muslimin juga pada saat itu. Dan selanjutnya adalah
strategi dengan memanfaatkan kavaleri dan juga infanteri, di mana Nabi Muhammad membagi pasukannya menjadi dua, yaitu sebagai pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Atau dalam beberapa perang juga beliau membentuk tim pemanah sendiri dalam pertempuran untuk memaksimalkan kekuatan dan mobilitas pasukannya. Jadi strategi ini digunakan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh pasukan dari Nabi Muhammad itu sendiri. Beliau menggunakan pasukan berkuda untuk serangan cepat dan mobilitas yang sangat tinggi gitu, serta pasukan berjalan kaki untuk bertahan dan menghadapi serangan musuh. Contohnya adalah dalam pertempuran Mu'tah pada tahun 629 Masehi, di mana Nabi Muhammad mengirim pasukan berkuda untuk melakukan serangan mendalam kepada pasukan Romawi, sementara pasukan berjalan kaki bertahan di posisi pertahanan. Kombinasi antara kavaleri dan infanteri ini memberikan kekuatan yang efektif dalam pertempuran, sehingga pada saat itu kaum muslimin juga mampu untuk menghadapi pasukan Romawi. Nah, selain itu ada juga teknik yang begitu unik, yaitu adalah diplomasi dan negosiasi. Sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, Nabi Muhammad tentu saja mampu untuk menggunakan strategi diplomasi dan juga negosiasi untuk menghindari atau mengurangi konflik. Beliau seringkali melakukan perundingan dengan suku-suku atau bangsa-bangsa yang menjadi musuh Islam untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Contohnya adalah perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 628 Masehi, di mana Nabi Muhammad mengadakan perjanjian damai dengan kaum kafir Quraisy yang pada awalnya tampak tidak menguntungkan bagi umat Islam, tetapi pada akhirnya membuka jalan bagi penyebaran agama Islam dan mengurangi potensi konflik dengan kaum kafir Quraisy. Dan itulah beberapa strategi perang yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Dan kita bisa melihat ya bahwasannya sebagai seorang pemimpin dan juga komandan perang ya, kita bisa, atau panglima perang kita menyebutnya, Nabi Muhammad memiliki taktik yang cukup unik ketika kita membicarakan terkait bagaimana kita harus bertahan ketika kita diserang oleh musuh pada tahun 600-an Masehi. Mungkin di bayangan benak orang secara umum mereka akan membuat benteng-benteng pertahanan. Akan tetapi Nabi Muhammad dengan pemikirannya, beliau menciptakan parit-parit untuk menghalau pasukan berkuda dari kaum kafir Quraisy itu. Itu merupakan pemikiran yang out of the box gitu. Dan selain itu juga kita bisa mengetahui ketika Nabi Muhammad melakukan Fatu Mekah, beliau sudah jelas-jelas memenangkan pertempuran pada saat itu. Dan kalau raja-raja pada umumnya, mereka akan mengambil alih kekuasaan yang ada di daerah tersebut dan memaksa semua orang untuk tunduk kepadanya. Akan tetapi Nabi Muhammad cenderung juga melakukan diplomasi gitu, dengan mengatakan bahwa siapa saja yang masuk ke Masjidil Haram itu akan aman dan lain sebagainya gitu. Dan ini merupakan suatu bentuk yang sangat kreatif dan inovatif gitu, atau lebih bisa kita bilang sebagai sosok yang benar-benar visioner gitu, Nabi Muhammad ini. Nah, pemikiran yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ini itu kita sebut dengan lateral thinking, yang diperkenalkan oleh Edward de Bono sebagai suatu pendekatan berpikir yang mengedepankan pemikiran kreatif, asosiatif, dan di luar pemikiran secara umum, atau yang kita sebut dengan out of the box tadi. Pendekatan ini melibatkan pemikiran yang bebas dari batasan, mencari berbagai alternatif yang tidak konvensional atau universal, dan mengeksplorasi berbagai ide-ide baru dari sudut pandang yang berbeda. Lateral thinking ini melibatkan kemampuan untuk menggali potensi kreatif di dalam pikiran setiap orang yang mungkin tersembunyi atau terabaikan, sehingga hal tersebut dapat dirangsang untuk lebih segar dan menjadi suatu hal yang inovatif lagi. Membicarakan terkait lateral thinking ini, ada beberapa prinsip dasar yang ada di dalamnya atau yang menjadi panduan dalam menerapkan pendekatan ini. Di antaranya yang pertama adalah menangguhkan asumsi.
Lateral thinking mengajak kita untuk menangguhkan asumsi yang kita miliki dan membuka pikiran untuk kemungkinan baru gitu. Dalam lateral thinking ini kita dihadapkan pada tantangan untuk berpikir di luar batasan yang sudah ada dan mencari alternatif baru yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, ini seperti tadi kalau kita membicarakan perang Khandaq tadi atau perang parit, di mana Nabi Muhammad untuk bertahan beliau justru membuat parit-parit, dan itu merupakan suatu pemikiran yang out of the box gitu, atau dalam artian menangguhkan asumsi pemikiran dan mulai membuka pikiran terhadap kemungkinan-kemungkinan yang baru. Selanjutnya juga ada eksplorasi sudut pandang yang berbeda, yaitu mengajak kita untuk melihat masalah atau situasi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dengan menggali sudut pandang yang berbeda ini, kita dapat menemukan pemahaman yang lebih dalam dan mampu untuk mengidentifikasi peluang atau mencetuskan solusi yang belum terpikirkan sebelumnya. Sama seperti tadi, ketika pada umumnya raja-raja akan menguasai kota ketika dia sudah memenangkan perang, akan tetapi Nabi Muhammad cenderung melakukan diplomasi gitu. Itu kan merupakan suatu hal yang mengeksplorasi sudut pandang gitu. Selanjutnya adalah menghasilkan ide-ide baru. Dalam lateral thinking itu mengajak kita untuk menghasilkan ide-ide baru yang di luar batasan pemikiran konvensional. Dalam lateral thinking, ide-ide yang dihasilkan tidak perlu langsung diuji kebenarannya, tetapi lebih kepada menggali potensi kreatif dan menghasilkan alternatif baru yang bisa dieksplorasi lebih lanjut. Dan juga selanjutnya adalah pemikiran divergent atau convergent. Lateral thinking melibatkan pemikiran divergent, yaitu menghasilkan banyak ide-ide baru, dan pemikiran convergent, yaitu menggabungkan, menyaring, dan memilah ide-ide yang paling potensial untuk diteruskan. Seperti yang kita ketahui, memang Nabi Muhammad itu juga mengajarkan bagaimana kita menemukan suatu solusi itu berdasarkan musyawarah yang mufakat. Ini merupakan salah satu bentuk pemikiran dari convergent gitu, dimana kita bisa menggabungkan, menyaring, dan memilah ide-ide yang sudah terkumpul ketika dalam musyawarah, sehingga kita bisa menemukan salah satu ide yang paling potensial untuk diteruskan. Nah, berdasarkan hal ini kita sudah ketahui bahwasanya Nabi Muhammad ini merupakan sosok yang benar-benar hebat gitu, dan bukan merupakan sosok yang sembarangan. Jadi sebagai umat Islam seharusnya kita sudah mulai melakukan pelatihan kepada diri kita sendiri untuk menggali berbagai potensi yang ada dalam diri kita, dan kita tidak perlu ragu lagi gitu ketika kita mau mengeksplorasi bakat kita atau berpikiran out of the box gitu. Jadi dengan hal tersebut kita bisa memunculkan hal-hal baru yang inovatif, dan kita juga sebagai manusia memiliki daya cipta sebagaimana Tuhan kita, yang kita diciptakan sebagai cerminan dari Tuhan kita itu sendiri. Oke, mungkin untuk monolog kali ini cukup sekian, and see you next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Cow lebih semangat buat video.